Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa materi hari ini, yaitu yang pertama adalah hakikat kekuasaan ulil amri dalam perspektif Islam. Terus yang kedua ada kedaulatan produk hukum ulil amri. Yang ketiga ada hakikat kepatuhan rakyat terhadap produk hukum ulil amri. Hakikat kekuasaan ulil amri dalam perspektif Islam. Ulil amri merupakan seorang yang mempunyai wewenang dalam mengurus urusan manusia dalam kemaslahatan umum serta menjaga agama sebagai pengganti tugas kenabian. Konsep kekuasaan ulil amri sebagaimana yang tertera pada RPS mata kuliah konsep hukum mempunyai hubungan erat dengan teori-teori tidak langsung sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Disebut tidak langsung karena bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan, melainkan raja atas nama Tuhan. Manusia yang diberi kekuasaan di muka bumi merupakan suatu pendelegasian wewenang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala kekuasaan. Mengenai kekuasaan kepala negara terdapat 3 teori, yaitu satu, teori ketuhanan, yaitu kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Kedua, ada teori kekuatan, yaitu teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Negara dibentuk oleh yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuatan hukum. Juga ada teori kontrak sosial, yaitu suatu teori yang menerangkan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Materi yang kedua adalah kedaulatan produk hukum ulil amri. Produk hukum ulil amri yang dimaksud merupakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut para ulama, pada umumnya berpendapat bahwa wajib mentaati segala produk hukum ulil amri. Namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam perinciannya, terutama terkait bidang aturan yang menghasilkan para ulama membagi ketaatan terhadap aturan yang dibuat ulil amri kepada 2, yaitu pertama, ketaatan terhadap aturan atau keputusan terkait dengan masalah keagamaan, dan kedua, masalah yang tidak terkait dengan masalah keagamaan. Materi yang ketiga, hakikat kepatuhan rakyat terhadap produk ulil amri. Satu hal yang menarik dari ketaatan kepada ulil amri di sini, yakni apakah ketaatan itu sifatnya absolut atau tidak absolut. Absolut berarti bahwa semua pemerintahan itu wajib dilaksanakan. Apakah hal itu mengandung kemaslahatan atau tidak, dilaksanakan secara terpaksa atau tidak. Sedangkan secara absolut berarti ketaatan itu bersifat temporal. Kewajiban taat di sini berkaitan dengan perilaku seorang pemimpin. Jika pemimpin itu tidak membawa kemaslahatan rakyat, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Sekian.